Oke, selamat pagi anak-anakku. Kita akan belajar tentang rotasi ya, atau perputaran. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menentukan hasil rotasi suatu titik A, X, Y dengan pusat O yaitu 0,0. Yang kedua, siswa dapat menentukan hasil rotasi suatu bangun dengan pusat O 0,0. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan hasil rotasi suatu titik dengan pusat T, A, B. Apakah rotasi itu? Rotasi atau perputaran adalah suatu transformasi yang memutar setiap titik dengan sudut dan arah putaran tertentu terhadap titik yang tetap. Titik yang tetap itu dinamakan pula sebagai pusat rotasi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rotasi dengan titik pusat 0,0 diputar sejauh 90 derajat. Kalian ingat waktu kita belajar tentang koordinat kartesius, ada kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat, dan arah putarannya adalah berlawanan dengan jarum jam. Jadi seandainya ada titik A yaitu 3,1 di sini, jika diputar dengan pusat adalah titik pusat koordinat 0,0 dengan perputarannya atau rotasinya 90 derajat, maka akan diperoleh hasil di sini. Nah, kalau 90 kan tegak lurus, berarti diperoleh hasil di sini. Coba kamu perhatikan, hasilnya berarti negatif 1,3. Coba perhatikan, antara 3,1 menjadi negatif 1,3, berarti kalian balik letaknya, X jadi Y jadi X, kemudian yang bagian belakang ini menjadi depan, itu diberi tanda negatif ya, menjadi lawannya. Yang bagian X menjadi Y menjadi X, lalu bagian Y-nya diberi negatif. Oke, itu rumus yang pertama. Kita lanjutkan dengan rotasi titik pusat 0,0 dengan rotasi putarannya 180 derajat. Nah, kalau titik A 3,1 diputar 180 derajat, ya berarti tegak lurus benar pelurusnya begitu. Nah, maka akan kamu peroleh hasil di titik negatif 3, negatif 1. Coba perhatikan, dari 3,1 menjadi negatif 3, negatif 1, berarti adalah negatif X, negatif Y. Berarti sama dengan masih ingat pencerminan? Ya, dicerminkan terhadap titik asal 0,0, hanya diberi tanda negatif. Jadi pencerminan terhadap titik asal 0,0 itu sama artinya dengan rotasi sejauh 180 derajat ya. Berikutnya yang ketiga, rotasi dengan perputarannya 270 derajat dan pusatnya 0,0. Ini 0,0, ada titik 3,1 diputar sejauh 230. Hasil putarannya ada di sini, yaitu di 1, negatif 3. Kalau digambar 1, negatif 3. Tolong perhatikan ini. Nah, selain dibalik, yang diberi tanda negatif setelah kamu balik bagian Y-nya ya. Coba, berarti kesimpulan kita, kalau ada titik X, Y dirotasikan 270, dibalik letaknya jadi Y, negatif X. Itu nggih. Nah, bagaimana kesimpulan dengan rotasi terhadap titik? Ya, kesimpulannya untuk yang pertama, kalau ada titik X, Y dirotasikan 90 derajat dengan titik pusatnya 0,0, hasilnya negatif Y, X. Lalu kalau rotasinya 180 akan diperoleh negatif X, negatif Y. Tolong diingat itu.
Dan kalau dirotasikan 270 akan diperoleh Y, negatif X. Nah, yang perlu kalian ingat adalah bahwa rotasi 90 derajat itu sama artinya dengan rotasi negatif 270. Rotasi 180 sama artinya dengan rotasi negatif 180. Dan rotasi 270 sama artinya dengan rotasi negatif 90 derajat. Berikutnya kita akan berlatih. Ayo kita berlatih. Diketahui suatu segitiga ABC mempunyai koordinat A 1, negatif 3, B 3, negatif 3, C-nya 2, negatif 1. Nah, segitiga tersebut dirotasikan sejauh 90 terhadap titik pusat 0,0. Kalian diminta menentukan koordinat A aksen, B aksen, dan C aksen, serta menggambar segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Seperti kemarin ya, waktu kita berlatih untuk translasi. Ya, sekarang kita coba untuk titik A dulu. 1,3. Ini ada di sini. Dengan rotasi 90 berarti digeser 90 derajat, maka akan kamu dapatkan di titik ini. Ya. Apa rumusnya tadi? Yaitu min Y, X. Berarti min Y itu berarti 3, X-nya adalah 1. Berarti didapatkan 3,1. Nah, ini sebagai contoh C yang tergambar di sini ya. C itu adalah 2, negatif 1 dirotasikan 90 derajat akan diperoleh hasil di sini, yaitu 1,2. Ya, ini menggunakan rumus apa tadi? Ya, negatif Y, X. Gitu ya. Nah, kalau digambar nanti kamu peroleh gambarnya seperti itu. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan berlatih gimana kalau ada titik A yang punya koordinat 2, negatif 1, tapi titik tersebut dirotasikan 270 terhadap titik pusatnya 1,2. Nah, ini kamu diminta menentukan koordinat titik A tersebut. Nah, caranya tolong diingat rumus. Yang rumus 270 tadi diwalik, kemudian yang diberi tanda negatif yang X-nya, yang belakang ya. Y. Coba kita lihat. Berarti titik A 2, negatif 1. Nah, ini kan titik pusatnya itu di titik 1,2. Nah, berarti kita ubah dulu ke pusatnya 0,0 dengan cara kamu buat translasinya ke bawah. Berarti dari P ini menuju ke 0, apa yang kamu lakukan? Negatif 1 berarti ke kiri, kemudian ke bawahnya 2. Berarti translasinya adalah negatif 1, negatif 2. Ini kamu translasikan. Masih ingat yang kemarin ya? Kalau translasi depan ditambah depan berarti 2 ditambah negatif 1, hasilnya 1. Lalu yang belakang dengan belakang, negatif 1 ditambah negatif 2, hasilnya negatif 3. Nah, kemudian setelah ketemu 1, negatif 3, ini kita coba untuk rotasikan. Jadi setelah ketemu R kita rotasikan. Rotasinya 270, berarti dibalik dan diberi tanda negatif yang belakang. Ini dibalik, negatif 3 di depan, 1-nya di belakang, yang belakang diberi tanda negatif. Nah, dengan demikian hasilnya adalah negatif 3, negatif 1. Nah, ini hasilnya negatif 3, negatif 1. Sekarang kita cek apakah betul. Nah, untuk ngecek benar atau salah, diwalik sekarang. Yang R aksen negatif 3, negatif 1 kita translasikan tadi kembali ke sana, yaitu 1,2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 2,1. Nah, maka hasil A aksennya adalah negatif 2,1. Begitu anak-anak. Jadi kita tahapnya adalah
pertama kita ubah dulu agar pusatnya jadi di 0,0. Baru setelah itu dirotasikan. Setelah dirotasikan kembalikan translasi gitu. Oke, begitu dari Ibu. Terima kasih. Ya.